Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Mari sebelum kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan, kita mengucapkan salam revival terlebih dahulu. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Saya membacakan dalam bacaan versi firman Allah yang hidup. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatmu. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan, kekuatan orang tulus. Di akhir zaman, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini, tentunya mungkin bisa dikatakan sudah sangat jarang kita menemukan orang-orang yang hidupnya tulus atau yang memiliki sifat atau karakter orang tersebut adalah karakter yang tulus. Tetapi sedikit atau jarang ini bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Nah, apa peringatan bagi kita pada hari ini ya? Ada orang fasik, ada orang tulus, dan di dalam pembacaan tadi ada satu peringatan supaya orang fasik itu tidak atau orang yang tidak benar itu dia berusaha mengganggu orang-orang yang tulus hatinya atau orang-orang yang baik, orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, itu sebabnya kalau kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, adakah kita termasuk orang-orang fasik atau kita orang-orang yang tulus? Tuhan mencari orang-orang yang berlaku tulus di dalam dunia ini ya. Orang yang tulus itu seperti apa? Orang yang tulus dia adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersih hatinya, orang yang jujur, dia orang yang tidak berpura-pura. Apa yang dilakukan apa adanya dirinya ya. Tidak ada yang diselubungi, dan orang yang tulus itu tentunya adalah orang yang baik ya, orang yang baik. Sifat orang yang tulus dia adalah melakukan segala sesuatu tidak hanya berfokus kepada dirinya atau hanya mencari keuntungan diri sendiri. Orang yang tulus dia selalu ingin memberi atau bekerja yang terbaik tanpa berharap apa yang akan diterimanya. Ini adalah sikap hati orang-orang yang tulus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketulusannya itu yang dapat memberikan dampak menguatkan dirinya ya. Ada kekuatan di balik ketulusannya. Mungkin orang selalu berkata, wah kamu diapa-apakan kok tetap baik, kamu dijahatin kok kamu tetap tulus gitu ya, kok kamu tetap memberikan perhatian yang baik kepada orang tersebut gitu ya. Tetapi dari sisi kelembutannya, kebaik hatiannya, di dalam hatinya ada ketulusan, tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang dia lakukan atau yang dia kerjakan. Mazmur 41 ayat yang ke-13, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Dalam pembacaan ini pemazmur mencatat bahwa ketulusan hatinya benar-benar menjadi sebuah kekuatan. Dan kekuatannya dari mana? Tuhan yang menopang. Jadi dikatakan tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Kekuatan orang-orang tulus adalah karena ketulusannya, maka Tuhan yang menjadi penopangnya. Dia ditopang oleh Tuhan karena Tuhan tahu kemurnian, ketulusan hatinya, sehingga hatinya yang bersih itu yang dapat menarik kasih Tuhan, kekuatan Tuhan juga ada di dalam kehidupan orang tersebut, membuat orang yang tulus itu tetap tegak
di hadapan Tuhan, ya, luar biasa. Dalam pembacaan ayat pokok yang terjemahan firman Allah yang hidup tadi, Bapak Ibu ya, tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Jadi kalau ada orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak baik memiliki rencana jahat kepada orang-orang yang tulus, dikatakan dalam pembacaan tadi, sekalipun mungkin orang jahat itu berhasil merencanakan yang tidak baik, berhasil menjatuhkan 7 kali, tetapi setiap kali dijatuhkan, orang tulus itu dia tidak akan menyerah, dia akan bangun lagi. Meskipun dia terjatuh, dia akan bangun lagi. Tetapi kejahatan orang fasik dikatakan 1 kali bencana itu bisa menghancurkan seluruh kehidupannya, ya, bisa melumpuhkan dia, orang-orang yang berlaku jahat. Tetapi orang yang tulus, kenapa dia kuat? Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia. Dalam Mazmur tadi, Tuhan menopang orang-orang yang memiliki ketulusan di dalam hatinya. Orang yang tulus tidak akan mudah dijatuhkan, dikatakan, karena ada penopang yang kuat membentenginya, menegakkan dia, yaitu kekuatan daripada Tuhan. Orang yang tulus tidak akan mudah jatuh, ia akan selalu berjuang untuk dia bangkit, karena dia tahu bahwa dia tidak berjuang seorang diri. Kekuatan orang tulus apa, ya? Kalau Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya, maka yang membuat dia, ya, pola pikirnya untuk dia tetap kuat itu adalah yang pertama yang saya catat, karena dia percaya kepada Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Ya, Mazmur 41 ayat yang ke-13 tadi dikatakan, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, ya. Jadi ketulusannya itu yang menjadikan Tuhan mengerjakan segala sesuatu, mengendalikan di dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa apa yang dikerjakannya itu dia tidak mengerjakannya sendirian, tetapi Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupannya. Yang kedua adalah dia percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat yang ke-28. Kalau ada segala sesuatu yang mungkin terjadi di dalam hidupnya, ya, orang-orang yang tulus, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Kenapa saya sakit begini? Kenapa saya mengalami pencobaan ini? Kenapa ada orang jahat ingin menjatuhkan saya dan lain sebagainya? Kenapa di dalam pekerjaan saya mengalami banyak tekanan? Kenapa di tengah-tengah keluarga saya menghadapi cekcok yang tidak henti-hentinya dan lain sebagainya? Tetapi orang yang tulus hatinya, sekalipun ada apapun yang dihadapi oleh dia, peristiwa apapun, tidak menggoyahkan dia, tidak melemahkan dia, tetapi dia percaya Allah turut bekerja. Kalau Tuhan mengizinkan, maka Allah turut mengerjakan di dalamnya. Menyadari apa yang terjadi dalam hidup itu diizinkan Tuhan, dan tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan pun pasti turut mengerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, menyadari dalam hidup selalu ada yang harus diperjuangkan, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada yang namanya karena kesalahan si A aku jadi begini, karena kesalahan si B maka aku mengalami peristiwa-peristiwa ini. Orang yang tulus dia memiliki kekuatan, karena di balik ketulusannya kekuatan Tuhanlah yang menopang dia, memimpin dia, dan menjadikan dia tetap tegak di dalam Tuhan, ya. Orang yang tulus menjalani hidup tanpa perbantahan, menyadari bahwa hidup ini dijalani, ya. Hidup ini kalaupun memang susah harus dilewati dan dijalani, senang harus dinikmati, ya. Itu sebabnya saat dia jatuh pasti dia akan bangkit lagi. Dia tahu di setiap musim hidupku Yesus selalu bersamaku. Ini adalah kekuatan orang-orang yang berhati tulus, Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita mungkin selama ini dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita menyalahkan si A, menyalahkan anak, menyalahkan suami, menyalahkan keluarga, menyalahkan tetangga, ya, atau mungkin menyalahkan orang-orang yang terlibat, merasa mereka adalah orang-orang yang menimbulkan kita menghadapi masalah dan lain sebagainya. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang tulus. Kalau kita memiliki ketulusan, ada kekuatan dari Tuhan yang akan menopang setiap kehidupan kita. Mari kita memiliki hati yang tulus, karena ketulusan akan membawa orang kepada
kebenaran, dan juga mendatangkan sukacita di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Mazmur 97 ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mazmur 119 ayat 80, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang percaya yang disebut sebagai orang-orang yang tulus hati. Dengan kita menjalani kehidupan ini dengan ketulusan hati, percayalah Tuhan itu tidak pernah tutup mata dan tidak tinggal diam, karena Dia selalu memperhatikan orang-orang yang hidupnya senantiasa dengan tulus hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu pasti diberkati melalui firman Tuhan yang kami sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu apabila ingin menyampaikan doa-doa tertentu secara khusus ataupun menyampaikan kesaksian, mari dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, saling menopang, saling membangun sebagai keluarga kerajaan Allah. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Itu sebabnya jadikanlah kami umat-umat-Mu sebagai orang-orang yang hidup tulus di hadapan Tuhan, sehingga kami percaya dengan ketulusan itulah maka Tuhan yang akan terus menopang kami. Engkau yang terus menegakkan kami di tengah-tengah persoalan apapun. Kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan, karena Engkau yang ada di pihak kami. Berkati umat-umat-Mu supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang tulus di hadapan-Mu. Kiranya umat-umat-Mu tidak melupakan ajaran-Mu, dan hati umat-umat-Mu GPD LCD memelihara perintah-Mu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami bersukacita, bersyukur atas firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.